Kita akan membahas unsur-unsur delik pelanggaran HAM yang berat yang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ada dua kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau kita bandingkan dengan Statuta Roma, maka ada perbedaan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dengan Statuta Roma. Menurut Statuta Roma, yang dikategorikan sebagai the gross violation of human rights, sekalipun sebenarnya Statuta Roma tidak menyebut sama sekali istilah pelanggaran HAM yang berat, akan tetapi Statuta Roma menyebutnya dengan the most serious crimes atau kejahatan yang paling serius, di mana kejahatan-kejahatan tersebut menjadi yurisdiksi ICC atau International Criminal Court yang berada di Den Haag, Belanda. Apa saja yang dikategorikan sebagai the most serious crimes atau kejahatan-kejahatan yang paling serius menurut Statuta Roma dan menjadi yurisdiksi International Criminal Court. Yang pertama genosida, yang kedua crimes against humanity, yang ketiga war crimes, dan yang keempat crime of aggression. Dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sementara di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, hanya ada dua kejahatan yang dikategorikan sebagai the gross violation of human rights atau pelanggaran HAM yang berat dan menjadi kompetensi absolut dari pengadilan HAM. Artinya kalau ada dua kejahatan tersebut, maka pelakunya akan diadili di pengadilan HAM. Apa saja yang tadi saya sebutkan? Yang pertama genosida dan yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi Undang-Undang Pengadilan HAM tidak memasukkan war crimes atau kejahatan perang dan crime of aggression atau kejahatan agresi di dalam kompetensi absolut pengadilan HAM, atau tidak dimasukkan sebagai jenis kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Ini bedanya antara yurisdiksi ICC yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998 dengan kompetensi absolut pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kejahatan genosida diatur dalam pasal 8. Apa bunyinya? Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, D. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi sekali lagi bentuk perbuatannya untuk dikatakan sebagai genosida bisa bermacam-macam. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8 dari huruf A sampai dengan huruf E. Artinya ada 5 bentuk perbuatan. Ya. Perbuatan ini dilakukan sepanjang pelakunya punya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Kalau maksud ini tidak ada, meskipun perbuatannya itu memenuhi salah satu atau beberapa dari 5 perbuatan ini, maka tidak dikategorikan sebagai kejahatan genosida.
Kenapa? Karena ciri khas kejahatan genosida adalah pelakunya melakukan suatu perbuatan memiliki tujuan atau maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu yang didasarkan pada bangsa, ras, etnis, atau agama. Nah, maka dari bunyi pasal 8 tersebut, unsur-unsur genosida paling tidak meliputi 3. Yang pertama, setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok atau perbuatan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 tadi. Unsur yang kedua, dengan maksud. Artinya apa? Ada kehendak, ada willens dari pelaku dengan melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, unsurnya adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Jadi apa yang dimaksudkan oleh pelaku, apa yang dikehendaki oleh pelaku dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Yang dia inginkan, yang dia maksud, yang dia tujukan adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau agama. Ya, jadi penjelasannya, bentuk perbuatan kejahatan genosida bersifat limitatif alternatif, yaitu sebatas yang disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi untuk menilai perbuatan ini merupakan genosida atau tidak, dilihat dulu. Apakah termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang diatur di pasal 8 atau tidak? Apakah perbuatannya membunuh anggota kelompok? Atau perbuatannya mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, misalnya melakukan penganiayaan, melakukan penyiksaan. Bedanya kalau penganiayaan dilakukan oleh sipil, tapi kalau penyiksaan dilakukan oleh state apparatus atau aparatur negara. Atau penderitaan mental dengan melakukan pressure secara psikologis kepada anggota kelompok tertentu, atau menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, misalnya menutup semua akses agar orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam wilayah satu kelompok tertentu, atau melakukan embargo, sehingga mereka lama-lama akan mati kelaparan. Berarti menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa berakibat kemusnahan secara fisik, baik seluruh anggota kelompok itu maupun sebagiannya saja. Atau perbuatannya memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Misalnya semua laki-laki yang ada di sana dikebiri. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin terjadi kelahiran. Kalau tidak terjadi kelahiran, maka lama-lama anggota di dalam kelompok itu akan musnah. Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Jadi semua anak-anak, begitu lahir anak-anak yang ada di satu kelompok tertentu, diambil dipindahkan ke kelompok yang lain. Sehingga lama-lama generasinya terputus sehingga musnahlah kelompok itu. Ini bentuk-bentuk perbuatan atau jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida. Jadi ini dulu yang dilihat. Tetapi ini saja tidak cukup untuk mengkategorikan perbuatan itu sebagai kejahatan genosida. Nah, kita masuk yang kedua. Kejahatan genosida harus terjadi secara dolus malus atau kesengajaan sebagai maksud. Spesifik bentuk kesengajaannya. Ada yang membagi kesengajaan menjadi dua, dolus malus dan dolus eventualis. Ada juga yang membagi menjadi tiga, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, untuk kejahatan genosida, bentuk kesengajaannya adalah spesifik, yaitu dolus malus atau kesengajaan sebagai maksud. Artinya apa?
pelaku melakukan perbuatan itu punya maksud, punya willens, punya kehendak tertentu. Ya, kesengajaan berupa kehendak untuk apa? Kesengajaan itu berupa kehendak, yang ketiga ini, untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Ya, untuk menilai kesengajaan berupa kehendak untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu tersebut tentu tidak mudah. Ketika terjadi pembunuhan, apakah pelakunya punya maksud untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu? Karena apa? Karena kesengajaan itu merupakan sikap batin. Dan untuk menilai sikap batin itu harus didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Ya, karena sifatnya abstrak, maka pembuktiannya menjadi tidak mudah. Ketika terjadi misalnya pemindahan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, harus dibuktikan apakah pelaku memang punya kehendak untuk menimbulkan akibat berupa hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu yang didasarkan pada bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Maka untuk itu Mahkamah Agung membuat beberapa indikator, di mana indikator tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dikehendaki untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Ya, indikator tersebut yang pertama harus dilihat dulu jumlah anggota kelompok yang menjadi korban. Misalnya bentuk perbuatannya penghilangan nyawa. Yang mati dari anggota kelompok itu banyak atau hanya satu. Ketika jumlah anggota kelompok yang menjadi korban pembunuhan itu banyak, maka bisa diduga bahwa pelaku melakukan perbuatan pembunuhan memang menghendaki untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Tapi kalau jumlah anggota kelompok yang menjadi korban misalnya hanya satu, oh berarti ini pembunuhan biasa, bukan genosida. Atau bisa jadi indikatornya adalah berupa sasaran fisik dan hak milik dari anggota kelompok. Misalnya substantial part dari kelompok tertentu. Atau bagian yang sangat penting atau substantif dari kelompok tertentu yang menjadi sasaran di dalam perbuatan yang dilakukan. Misalnya, ada berupa simbol tertentu yang menjadi ciri khas suatu kelompok tertentu. Nah, dalam suatu kejahatan ternyata simbol itu dihancurkan. Maka bisa jadi itu merupakan indikasi pelaku memang punya maksud untuk menimbulkan hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Kenapa? Karena yang disasar adalah substantial part, adalah bagian yang substantif dari kelompok tertentu atau bagian yang sangat penting dari kelompok tertentu tersebut. Yang ketiga, bisa jadi yang dilihat adalah dari senjata yang digunakan dan luka serius yang meluas. Misalnya kok dia hanya menggunakan pisau, oh mungkin pelaku tidak punya kehendak untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Tapi kalau yang digunakan itu senjata pemusnah massal, yang sifatnya sangat membahayakan bagi banyak orang, maka bisa jadi kalau pelaku memang punya kehendak untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Atau dilihat dari luka serius yang meluas. Oh, kok lukanya hanya dialami oleh satu orang? Oh, ternyata lukanya dialami oleh banyak orang dari kelompok tersebut. Nah, bisa jadi itu dijadikan sebagai indikator. Kalau lukanya hanya dialami oleh satu orang, oh mungkin ini pelakunya tidak punya maksud untuk itu.
Tapi kalau ternyata yang mengalami luka serius itu banyak orang dari anggota kelompok itu, maka bisa diduga bahwa pelaku memang punya kehendak untuk menimbulkan akibat hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Atau bisa juga indikatornya adalah cara-cara merumuskan perencanaan yang sistematik. Dilihat bagaimana pelaku dalam merencanakan perbuatannya. Akan kelihatan nanti, dia benar-benar menghendaki untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu, atau dia tidak punya maksud itu. Atau yang kelima, bisa dilihat dari tindakan percobaan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu yang didasarkan pada bangsa, ras, etnis, kelompok agama. Jadi bisa jadi perbuatannya belum selesai. Kalau perbuatannya belum selesai, berarti percobaan. Nah, dalam percobaan itu ternyata terlihat kalau orang itu benar-benar ingin menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu. Nah, misalnya dia sudah menggunakan bom. Bom itu mau diledakkan, tetapi ternyata tidak meledak. Kalau dilihat dari sarana yang digunakan, yaitu bom, ya berarti tindakan percobaan tersebut kan berarti nggak berhasil itu perbuatannya. Nah, dilihat dari percobaannya, maka itu bisa dijadikan indikator mengenai adanya maksud tertentu berupa hancurnya atau musnahnya seluruh atau sebagian kelompok tertentu dari pelakunya. Ya, sekalipun itu tindakan percobaan, tapi sebelumnya bisa jadi sudah ada misalnya pembunuhan. Satu orang saja yang dibunuh. Tapi setelah itu diikuti dengan perbuatan ingin meledakkan bom tapi gagal. Oh, berarti pembunuhan itu sekalipun yang dibunuh hanya satu orang, tapi dilihat dari tindakan percobaan yang dia menggunakan bom, maka bisa disimpulkan kalau dia punya kehendak untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu yang didasarkan pada bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Ya, perbedaan dengan Statuta Roma. Kalau Statuta Roma merumuskan kejahatan genosida hanya menggunakan unsur destroy atau menghancurkan. Tapi kalau di dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM tidak hanya digunakan istilah menghancurkan, tapi ditambahkan dengan unsur memusnahkan. Jadi menghancurkan atau memusnahkan. Apa perbedaannya? Kalau menghancurkan cenderung dimaknai sebatas pada perbuatan yang membuat kerusakan terhadap objek tertentu. Jadi kalau menghancurkan kelompok tertentu, maka berarti maknanya adalah membuat kerusakan terhadap kelompok tertentu. Berbeda halnya dengan memusnahkan. Kalau memusnahkan merupakan tindakan yang menimbulkan hilangnya objek tertentu. Jadi bukan hanya menghancurkan kelompok tertentu, tapi menghilangkan kelompok tertentu agar tidak ada lagi. Itu perbedaan antara menghancurkan dengan memusnahkan, dua istilah yang dipakai di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Meskipun Statuta Roma hanya merumuskan dengan istilah destroy atau menghancurkan. Nah, kemudian objek kejahatan genosida ini cenderung warga sipil yang menjadi kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi objek kejahatannya adalah warga sipil, bukan aparatur negara. Warga sipil yang mana? Warga sipil yang menjadi kelompok tertentu dalam masyarakat. Karena memang sasaran kejahatan genosida itu adalah kelompok. Kelompok yang bagaimana tadi? Kelompok yang didasarkan pada bangsa, ras, etnis, atau agama. Misal yang disasar adalah umat Islam. Misalnya kalau kita melihat pada kasus Uighur di Cina, siapa yang disasar di dalam penyiksaan dan lain sebagainya, yaitu orang-orang Uighur. Kenapa? Karena mereka adalah kelompok yang beragama Islam. Misalnya.
Ya, kelompok yang sebelum ke sana, kejahatan genosida pada prinsipnya dilakukan antar warga, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh aparatur negara. Jadi prinsipnya adalah dilakukan antar warga atau antar sipil, antar kelompok, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan adalah aparatur negara, di mana objeknya adalah kelompok tertentu di dalam masyarakat. Jadi prinsipnya dilakukan antar warga sipil, tapi tidak juga menutup kemungkinan pelakunya adalah state apparatus atau aparatur negara. Ya, kelompok yang dilindungi dalam kejahatan genosida adalah kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Apa itu kelompok bangsa? Kelompok yang memiliki keterikatan hukum yang didasarkan pada kewarganegaraan sejalan dengan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Jadi punya hak, punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Berarti kelompok bangsa adalah kelompok yang ada dalam satu negara. Kelompok yang ada di Indonesia itu berarti disebut sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian ras, kelompok yang ditandai oleh kesamaan fisik. Ada ras mongoloid misalnya didasarkan pada persamaan ciri fisik. Kemudian kelompok etnis. Apa itu kelompok yang para anggotanya memiliki kesamaan bahasa atau budaya? Atau kelompok yang mengidentifikasi dirinya memiliki identitas tersendiri? Atau yang mengidentifikasi sebagai satu kelompok tertentu adalah orang lain? Misalnya kalau di Indonesia, kelompok etnis Tionghoa. Mereka punya bahasa, punya budaya sendiri. Atau kalau mereka tidak punya bahasa atau budaya sendiri, mereka mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok keturunan Tiongkok, Cina. Atau yang mengidentifikasi orang lain. Jadi mereka bisa jadi tidak mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok keturunan Tiongkok atau Cina, tapi orang lain mengidentifikasi mereka sebagai kelompok etnis keturunan Tiongkok atau Cina. Maka dikenal kelompok etnis Tionghoa, misalnya. Kelompok agama. Kelompok yang didasarkan pada agama tertentu. Ini 4 kelompok yang hendak dilindungi dalam kriminalisasi kejahatan genosida. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Saya berikan contoh kasus internasional. Nanti yang kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya kasus yang terjadi di Indonesia. Ini kasus International Criminal Tribunal for the Former Rwanda atau ICTR tahun 1994. Di mana terdakwanya adalah Jean Paul Akayesu atau wali kota komunitas Taba. Bagaimana posisi kasusnya? Tanggal 6 April 1994, sebuah pesawat yang mengangkut Presiden Rwanda yang bernama Juvenal Habyarimana mengalami kecelakaan di Bandara Kigali dan mengakibatkan semua penumpangnya tewas. Menyusul kematian Presiden Rwanda, di Rwanda terjadi pembantaian besar-besaran oleh ekstremis suku Hutu terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat. Kenapa dilakukan pembantaian itu? Karena suku Hutu takut kehilangan kekuasaan dalam perubahan demokrasi dan perang sipil di Rwanda pasca meninggalnya Presiden Rwanda. Nah, dalam kurun waktu 100 hari, lebih dari 800.000 orang terbunuh. Ya, perlu diketahui, Rwanda merupakan negara yang dibagi atas 11 prefektur. Kalau di Indonesia, berarti setara dengan provinsi. Yang masing-masing dipimpin oleh prefek
atau gubernur. Setiap prefektur atau setiap provinsi dibagi menjadi beberapa komune, kota atau kabupaten, yang masing-masing dipimpin oleh Burgmestre atau bupati atau wali kota. Burgmestre ini paling berkuasa dalam sebuah komune, dalam kabupaten atau kota, baik secara de facto maupun de jure. Nah, Jan Paul Akayesu menjadi Burgmestre atau menjadi bupati atau wali kota sejak April 94 sampai sejak April 93 sampai Juni 94, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan serta administrasi peradilan di wilayah Komune Tara. Ia juga memiliki kontrol eksklusif terhadap polisi dan tentara di wilayah Komune Taban, ya. Ya, dalam kurun waktu 7 April sampai Juni 94, Jan Paul Akayesu seringkali hadir dan menyaksikan warga suku Tutsi di pengungsian, khususnya wanita yang terlantar, diambil secara bergantian oleh polisi komune dan milisi bersenjata untuk dijadikan korban kekerasan seksual, disiksa, dan jika melawan kemudian dibunuh. Tanggal 19 April 94, Jan Paul Akayesu memimpin langsung penggeledahan dari rumah ke rumah di wilayah Tabah, menginterogasi dan menganiaya, serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk jika tidak memberikan informasi mengenai kegiatan warga suku Tutsi yang sedang diburu. April 94, Jan Paul Akayesu mengambil 8 orang tawanan di Taba dan memerintahkan anggota milisi untuk membunuh mereka dengan alat golok, kapak kecil dan tongkat. Ia juga memerintahkan untuk membunuh para ilmuwan dan orang-orang berpengaruh dari suku Tutsi. Ini serangkaian kasus yang aktornya adalah Jan Paul Akayesu, yang merupakan Burgmestre, wali kota atau bupati di wilayah komune, kabupaten atau kota Tabah. Ya, bagaimana kajian kasusnya? Harus dilihat dulu, tadi saya sampaikan, perbuatannya memenuhi nggak sesuai dengan yang diatur di pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Oh, perbuatannya ada pembunuhan, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat, ada penyiksaan, ada perkosaan. Ya, dari pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan saja ini sudah masuk dalam 5 tindakan atau perbuatan yang disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Tapi itu saja nggak cukup untuk dikatakan sebagai kejahatan genosida. Harus ada unsur kehendak. Jan Paul Akayesu punya nggak kehendak untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu yang didasarkan pada bangsa, pada ras, dan seterusnya. Oh, Jan Paul Akayesu memang punya kehendak, punya tujuan untuk hancurnya atau musnahnya suku Tutsi dan suku Hutu moderat. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang dilakukan didasari pada ketakutan suku Hutu akan kehilangan kekuasaannya. Ya, kehendak ini paling tidak bisa dilihat dari motifnya. Oh, motifnya untuk apa melakukan serangkaian perbuatan itu? Ya, motifnya tidak mau kehilangan kekuasaan. Sehingga suku Tutsi dan Hutu moderat perlu dihancurkan atau dimusnahkan. Dan bisa dilihat dari jumlah korban yang masif dari suku Tutsi. Oh, ternyata korbannya tadi yang meninggal sampai 800.000. Oh, berarti sangat masif. Berarti ini bukan merupakan pembunuhan biasa, tapi pembunuhnya memang punya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu itu harus didasarkan pada bangsa, ras, agama, sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ada 4 tadi. Bangsa, ras, etnis, dan agama. Ya, bagaimana suku Tutsi ini? Apakah merupakan salah satu dari kelompok itu?
Nah, suku Tutsi merupakan kelompok ras. Kelompok ras tadi pengertiannya didasarkan pada ciri-ciri fisik tertentu. Suku Tutsi ditandai dengan ciri-ciri fisik dengan kulit terang, postur tubuh tinggi, hidung lebih ramping dan mancung. Sementara suku Hutu sebaliknya. Kulitnya gelap, postur tubuhnya pendek, hidungnya lebih besar dan pesek. Oleh karenanya maka suku Tutsi masuk dalam kelompok ras sesuai dengan yang diatur dalam rumusan kejahatan genosida. Ya, bagaimana peran dari Jean Paul Akayesu? Jean Paul Akayesu, sekalipun dia tidak terlibat secara fisik, tapi dia adalah aktor intelektualis. Dia sebagai penganjur. Dan dia dapat dikenai pertanggungjawaban komando atau responsibility of commanders yang dulu pernah saya sampaikan. Karena apa? Dia secara efektif bertindak sebagai atasan. Artinya apa? Dia punya kewenangan untuk menghukum bawahannya yang melakukan kesalahan. Artinya berarti dia secara efektif bertindak sebagai atasan. Karena baik secara de facto maupun de jure, dialah yang punya kewenangan penuh terhadap komune taba yang dia pimpin. Kemudian syarat yang kedua untuk dapat dikenai responsibility of commanders, yaitu Jean Paul Akayesu tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan. Kalau dia mau, dia bisa melakukan. Karena dia punya sarana, dia punya kewenangan. Tapi justru dia sebaliknya menjadi penganjur atau aktor intelektualis. Oleh karenanya maka sekalipun Jean Paul Akayesu tidak terlibat secara langsung dalam sebuah kejahatan genosida, akan tetapi dia bisa dikenai pertanggungjawaban komando, di mana ancaman pidananya sama dengan fisikal aktornya atau aktor fisiknya. Ini terkait dengan kejahatan genosida.